Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sihab Muhammad. Hari ini kita akan belajar yaitu Basa Jawa. Apabila nanti ada yang kurang jelas, silahkan jabri Ustadz ataupun langsung telepon Ustadz melalui WA Jabri. Untuk video kali ini, Ustadz menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Kemarin ada yang menyarankan agar menggunakan bahasa Indonesia agar lebih paham seperti itu. Oke, hari ini kita akan belajar terkait KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu terkait tentang struktur teks wawancara. Selamat mendengarkan dan menikmati. Jangan lupa siapkan makanan ringan dan minuman yang segar di sampingnya sambil memahami materi kita hari ini. Pembahasan kita yaitu struktur teks wawancara. Yang pertama adalah terkait pengertian wawancara. Yang kedua terkait teknik dan langkah-langkahnya. Yang ketiga terkait metode dan jenis. Yang keempat, terkait ciri dan tujuan wawancara tersebut. Pastikan kalian semua paham terkait 6 hal ini sebelum kalian melaksanakan wawancara tersebut. Selanjutnya, yang pertama terkait pengertian wawancara. Ada yang tahu apa arti dari wawancara itu tersebut? Wawancara yaiku kegiatan dialog antarane pewawancara utawa wong sing golek informasi lan narasumber. Kalau di bahasa Indonesia kan, yaitu wawancara adalah kegiatan dialog antara pewawancara dan narasumber untuk mencari informasi. Wawancara minangka salah sawijining komunikasi interpersonal. Wawancara minangka istilah sing dicerokake saka basa Inggris yaiku interview. Tembung kasebut dhewe asale saka basa Perancis interview. Entry tegese antarane utawa antarane saben liyane bebarengan. Kalau voir tegese weruh, ngerti, dadi secara harfiah. Wawancara utawa wawancara yaiku tegese ndeleng siji liyane utawa ketemu kanggo ndeleng bebarengan. Intinya adalah wawancara itu yaitu bahasa interpersonal yang digunakan untuk mencari informasi yang belum kita ketahui. Dan kita dalam mencarinya itu langsung kepada narasumbernya. Nah, dan bisa dilihat oleh orang banyak. Selanjutnya yaitu wawancara dalam istilah komunikasi. Dalam istilah komunikasi, yang pertama adalah wawancara minangka sawijining komunikasi kan nganggo nggayuh tujuan tertentu. Ing wawancara kasebut loro sing diwawancara lan diwawancarane melu proses kontak lan pertukaran informasi. Intinya, wawancara adalah komunikasi yang digunakan untuk orang mencari hal-hal yang belum dia ketahui. Dan itu langsung mewawancarai narasumbernya untuk bertukar informasi. Yang kedua, yaitu narasumber.
Narasumber wong sing menehi jawaban utawa pendapat babagan pitakon-pitakon. Para narasumber uga umumnya diarani informan. Nah, ini yang dinamakan informan adalah narasumber yang akan kamu wawancarai. Dan yang ketiga adalah orang yang diwawancarai, yaitu jenenge narasumber, ahli sing ngerti info sing sampean pengin ngerteni. Wawancara miturut ahli niku wonten kathah. Namung Ustadz cantumke 3 ahli. Sing setunggali. Yang pertama adalah menurut Robert Kahn lan Channel. Robert Kahn berpendapat bahwa wawancara minangka pola khusus interaksi sing diwiwiti kanthi lisan kanggo tujuan tertentu lan fokus ing area konten tartamtu kanthi proses ngilangi bahan sing ora ana gandengane. Sing nomor kalih yaiku ahli Konjaraningrat berpendapat wawancara minangka cara sing digunakake kanggo tugas tertentu, nyoba golek informasi lan responden sing gawe tembung kanthi lisan kanggo komunikasi pasuryan. Niku saged jenengan tingali dan modul ya. Sekarang kita beralih ke tema selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk wawancara. Dalam wawancara mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama adalah wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon ataupun handphone. Yang keempat adalah wawancara pribadi. Selanjutnya masih terkait tentang bentuk-bentuk wawancara. Yang kelima adalah wawancara dengan banyak orang. Yang ketujuh, wawancara dadakan atau mendesak. Dan yang terakhir adalah wawancara kelompok di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk wawancara. Silakan kamu pahami untuk menambah ilmu pengetahuan kamu agar lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu jawab nantinya. Kita masuk dalam jenis-jenis wawancara. Dalam wawancara ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah wawancara bebas, yang kedua wawancara terpimpin, dan yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Dari 3 jenis ini mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk penjelasannya bisa kamu lihat di modul sudah Ustadz cantumkan. Sekarang kita masuk dalam sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Ini yang harus kamu terapkan dalam diri kamu sendiri dan nantinya pada saat kamu interview kepada narasumber. Ini wajib kamu kuasai. Yang pertama, seorang pewawancara harus netral, tidak boleh berat sebelah. Apa yang kamu tanyakan berarti kamu harus bisa menguasainya. Yang kedua adalah ramah. Seorang pewawancara atau reporter itu harus ramah kalau dia ingin mendapatkan informasi yang ingin dia dapatkan. Yang ketiga adalah adil. Semua orang, tidak termasuk reporter juga, itu harus adil. Karena kalau kita bisa berbuat adil, otomatis kita akan mendapatkan hasilnya dari keadilan itu tersendiri.
Dan yang terakhir adalah menghindari ketegangan. Jangan sampai kamu mewawancarai seseorang, namun yang kamu wawancara itu kamu ajak debat. Nah, giring dulu narasumbernya untuk apa? Untuk memberi kamu informasi agar lebih jelasnya. Seperti itu. Jangan gegabah dalam mewawancarai narasumber agar narasumber merasa nyaman dan leluasa untuk menjawab semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Seperti itu. Terima kasih yang sudah melihat dan yang sudah memahami. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Saya harap semua bisa melihat video yang Ustadz buat ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.